Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang laki-laki yang bernama Hasan Aisal, dia berusia 37 tahun dan telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Semra Aisal, dia berusia 33 tahun. Pasangan ini tinggal di kota Istanbul dan saat kejadian, Semra sedang hamil 7 bulan. Mereka memutuskan untuk pergi liburan sebelum kelahiran anak mereka. Mereka keluar dari kota Istanbul menuju wilayah Izmir. Lalu mereka berencana untuk mengunjungi wilayah Fithiye. Fithiye adalah tempat yang sangat indah di Turki dengan pantai dan bukit yang tinggi. Pada tanggal 19 Juni pada tahun 2018, hari itu adalah hari terakhir mereka liburan. Dan mereka memutuskan untuk naik ke lembah Butterfly yang ada di wilayah Fithiye. Perjalanan mereka menaiki lembah hanya untuk mengambil foto dari atas. Dan inilah foto-foto mereka saat di atas lembah Butterfly. Sekarang saya akan menyampaikan versi Hasan setelah mereka sampai di atas lembah. Menurut Hasan, setelah mereka sampai di atas, Semra mengambil foto selfie dengan handphonenya dan foto ini adalah foto terakhir yang dia ambil. Setelah mengambil foto selfie, Semra menyimpan handphonenya di tas dan meletakkan tas tersebut di atas batu. Lalu Semra duduk di pinggir lembah untuk melihat pemandangan. Setelah Semra duduk, Hasan mengambil foto istrinya dan inilah foto yang diambil oleh Hasan. Teman-teman, jika kalian tahu, lembah ini memiliki ketinggian sekitar 300 meter. Mereka masih asik menikmati pemandangan di sana hingga mereka menghabiskan waktu sekitar 3 jam di atas lembah Butterfly. Semra ingin mengambil foto sekali lagi dengan handphonenya dan menyuruh suaminya untuk mengambil tas yang ada di atas batu. Hasan pergi mengambil tas, namun tiba-tiba dia mendengar jeritan Semra dan ketika dia menoleh, Semra sudah tidak ada lagi di sana. Hasan menengok ke bawah lembah, namun dia tidak melihat tubuh istrinya di sana. Hasan mengambil handphone dan memanggil panggilan darurat. Setelah ambulan dan pihak pemadam kebakaran datang, mereka mencari lokasi di mana tubuh Semra jatuh. Tubuh Semra ditemukan 15-20 meter dari dasar lembah yang diperkirakan Semra jatuh sekitar 300 meter. Mereka menemukan Semra dalam keadaan telah meninggal, begitu juga dengan bayi yang dia kandung. Polisi menyatakan jika kematian Semra adalah sebuah tragedi kecelakaan. Dan jasad Semra setelah diambil dari sana langsung dimakamkan oleh keluarganya. Namun saudara laki-laki Semra ingin mengetahui cerita yang jelas dan dia mendatangi Hasan untuk mengetahui seperti apa persisnya kejadian yang telah merenggut nyawa adiknya. Ketika dia menanyakan kepada Hasan, Hasan sangat tidak nyaman menceritakan tentang apa yang terjadi hari itu. Dan kakak Semra juga menanyakan kepada Hasan, kenapa dia mengajak Semra untuk naik ke atas lembah dengan jalan yang sangat berbahaya. Apalagi Semra dalam keadaan hamil 7 bulan. Bagi orang biasa saja, itu akan sangat kesusahan untuk menaiki lembah tersebut, apalagi dengan Semra yang sedang berbadan 2. Menurut saudara Semra, Hasan memberikan alasan yang kurang tepat dan membuat saudara Semra semakin curiga dengan kematian adiknya. 2 hari setelah kematian Semra, Hasan pergi ke kantor agensi kematian dan di sana Hasan meminta untuk mengubah segala apa yang dimiliki oleh almarhum istrinya menjadi namanya. Dan kelakuan Hasan ini termasuk perilaku yang melanggar hukum di negara Turki. Kenapa melanggar hukum? Di Turki, jika seseorang telah meninggal dan memiliki harta bersama, namun mereka tidak memiliki anak, maka harta mereka harus dibagi dengan saudara
juga orang tua si almarhum. Jika pasangan itu telah memiliki anak, maka harta almarhum akan dibagikan kepada suami dan juga anak-anaknya, dan tidak perlu dibagikan kepada saudara atau kedua orang tuanya. Dalam kasus Hasan dan Semra, karena mereka belum memiliki anak mereka masih dalam kandungan dan itu juga ikut meninggal, maka harta yang dimiliki oleh Semra harus dibagi dengan keluarga Semra. Polisi telah mendapat laporan dari pihak agensi, namun itu tidak menjadi alasan untuk mereka menanyakan alasan Hasan untuk mengambil semua harta milik istrinya. 2 hari setelah kematian Semra, Hasan juga mendatangi kantor asuransi jiwa dan di sana dia juga meminta pencairan uang sebesar 400.000 liras atau setara 307 juta rupiah. Dan itu bisa dicairkan dengan kondisi jika Semra meninggal dalam kecelakaan, maka Hasan adalah satu-satunya orang yang akan menerima uang asuransi tersebut. Dan kasus ini juga dilihat sangat tidak wajar karena sebagian besar wanita di Turki mereka adalah ibu rumah tangga dan biasanya yang memiliki asuransi jiwa adalah si laki-laki. Karena pada umumnya laki-laki menjadi kepala rumah tangga dan dia juga bekerja di luar rumah, maka masuk di akal jika dia memiliki asuransi jiwa. Karena jika terjadi sesuatu, maka keluarga, anak dan istrinya akan mendapat jaminan dari uang asuransi tersebut. Pihak asuransi jiwa juga menghubungi kepolisian atas apa yang dilakukan Hasan hari itu. Karena ternyata Hasan tidak memiliki asuransi jiwa dan hanya Semra yang memiliki asuransi tersebut. Saudara laki-laki Semra yang juga mendapat warisan atas kematian almarhum, dia berusaha menelusuri jejak keuangan yang dimiliki oleh adiknya. Di sana saudara Semra menemukan jika Semra juga telah melakukan pinjaman uang kepada 3 bank yang berbeda dengan total 119.000 liras atau setara 91 juta rupiah. Dan dari uang pinjaman itu, Semra harus membayar sebesar 11 sampai 12.000 liras per bulan. Saudara Semra tahu jika Semra tidak punya kondisi untuk membayar bulanan ke bank sebesar itu. Maka dia memanggil polisi untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Setelah diselidiki, ternyata bukan Semra yang datang ke bank untuk meminjam uang. Namun suaminya yang datang ke bank itu dengan menggandeng seorang pengacara dan meminjam uang atas nama Semra. Kenapa Hasan meminjam uang atas nama istrinya dan bukan atas nama dirinya sendiri? Juga Semra yang harus membayar asuransi jiwa dan bukan Hasan? Dari kasus pinjam uang ini juga akan saya jelaskan sedikit karena di Turki memiliki aturan yang berbeda. Di Turki jika seseorang meminjam uang dari bank dan orang itu meninggal, maka hutang itu akan dianggap telah lunas dan pihak keluarga yang mendapat warisan sekalipun tidak diharuskan untuk membayar sisa hutang yang ada di bank dari almarhum. Sampai di sini Hasan belum mendapat uang asuransi jiwa dari Semra, namun Hasan telah memiliki uang hasil pinjaman Semra dari bank sekitar 91 juta rupiah. Bukti ini belum cukup untuk membawa Hasan ke ruang interogasi karena bisa saja semua terjadi secara kebetulan. 1 bulan setelah kematian Semra, Hasan mengambil kopernya dan mulai travel mengelilingi negara Turki. Dia tinggal di hotel termewah, mengambil foto selfie di tempat yang mewah, lalu dia upload di sosial medianya. Saudara laki-laki Semra mulai mengamati lebih dalam atas perilaku Hasan di sosial media. Bagaimana seorang suami yang baru saja kehilangan istri dan janinnya sebulan yang lalu dan sudah menikmati kehidupan seperti tidak terjadi sesuatu. Polisi tidak mendapat bukti yang nyata untuk menelusuri kecurigaan keluarga Semra jika kematian Semra bukan karena kecelakaan. Namun saudara Semra tidak akan tinggal diam. Lalu dia mengunggah keluhannya di sosial media dan meminta bantuan kepada warga untuk memberikan kesaksiannya jika mereka melihat di lembah Butterfly pada tanggal 19 Juni tahun 2018
yaitu di hari kejadian. Unggahan saudara Sembra di sosial media akhirnya mengundang perhatian TV nasional dan akhirnya saudara laki-laki Sembra diundang untuk diinterview di TV. Di sana saudara laki-laki Sembra mengatakan dengan sangat yakin jika apa yang terjadi kepada Sembra bukan karena kecelakaan, namun ada sesuatu yang terjadi hari itu dan dia butuh saksi untuk menangkap Hasan atas kematian adiknya. Di sana banyak warga yang memberikan kesaksian mereka dan mengatakan jika hari itu mereka juga berada di lembah Butterfly. Bahkan dari mereka ada juga yang merekam dan memoto aksi pasangan itu naik ke lembah Butterfly dengan perut Sembra yang sangat besar. Ada seorang wanita lain yang mengawasi pergerakan Sembra menaiki jalur sempit dan terjal ke atas lembah dan dia memoto pergerakan wanita itu dalam bentuk XD. Foto-foto tersebut diberikan kepada pihak kepolisian dan wanita itu memberikan kesaksiannya di sana. Wanita itu mengatakan jika dia melihat betapa sulitnya wanita hamil itu menaiki lembah yang curam. Dan wanita itu berulang kali mengatakan jika dia tidak sanggup untuk naik hingga ke puncak. Namun suaminya menggandeng dan menyeret wanita hamil besar itu hingga ke ujung batu yang sangat curam. Karena hal tersebut sangat tidak normal, maka wanita itu memoto setiap pergerakan wanita hamil itu dan di sana wanita itu berpikir jika bukan wanita itu akan didorong oleh si pria, kemungkinan besar pria itu akan didorong oleh si wanita. Karena saking curamnya jalan menuju ke ujung lembah. Selain wanita itu yang datang ke kantor polisi untuk memberikan kesaksiannya, ada seorang turis juga berada di TKP mendatangi kantor polisi. Turis juga memberikan beberapa foto dan mengatakan jika wanita itu dipaksa untuk berjalan hingga ke ujung lembah. Dan mereka juga melihat waktu yang cukup panjang, sekitar 3 jam, pasangan itu masih berada di ujung lembah. Maka polisi mencatat kesaksian mereka dan ternyata memang benar seperti apa yang dikatakan oleh Hasan. Jika mereka menghabiskan waktunya di atas lembah sekitar 3 jam. Polisi menduga jika itu dia lakukan untuk menanti para turis turun dari atas lembah, maka dia akan memiliki kesempatan untuk melakukan apa yang telah dia rencanakan, agar tidak dilihat oleh orang. Dari pengakuan saksi, masalah asuransi, dan juga uang pinjaman di bank, akhirnya polisi menangkap Hasan pada tanggal 21 November pada tahun 2020, sekitar 2 tahun setelah kematian Sembra. Persidangan Hasan terjadi pada tanggal 1 Februari pada tahun 2021, namun karena ada masalah dengan dokumen asuransi jiwa milik Sembra, maka persidangan itu ditunda sebanyak 6 kali. Kesalahannya adalah, pada umumnya atau prosedur untuk mendaftar asuransi jiwa, pasangan itu harus duduk bersama dan menandatangani kontrak asuransi tersebut secara seksama. Namun dalam kasus Hasan dan Sembra, hari itu hanya Hasan yang datang ke kantor asuransi dan dia saat itu ditangani oleh seorang wanita yang telah mengenal Hasan. Di sana wanita itu memberikan surat kontrak asuransi jiwa Sembra dan menyuruhnya untuk membawa pulang agar ditandatangani oleh Sembra. Keesokan harinya Hasan kembali dengan kontrak asuransi yang telah ditandatangani oleh Sembra. Dan sebenarnya hal itu sudah ilegal dan tidak disahkan oleh kantor asuransi. Lebih parahnya lagi, ternyata tanda tangan Sembra dinyatakan palsu. Dan kemungkinan besar Hasan sendirilah yang menandatangani kontrak asuransi jiwa milik istrinya. Atau diduga Sembra juga tidak mengetahui jika dirinya memiliki asuransi jiwa. Bahkan Sembra kemungkinan juga tidak tahu tentang uang yang dipinjam oleh suaminya atas namanya di bank. Maka di pengadilan sangat jelas jika semua yang dilakukan Hasan telah direncanakan jauh hari sebelum kejadian. Namun Hasan sampai hari ini menyatakan
jika dirinya tidak bersalah dan apa yang terjadi kepada istrinya murni sebuah kecelakaan. Pada tanggal 15 Februari pada tahun 2022, persidangan akhir Hasan akhirnya dilaksanakan dan di sana Hasan dinyatakan bersalah atas kematian Semra dan juga janin yang ada di perut istrinya. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup dan hukuman seumur hidup di Turki adalah hukuman maksimal, di mana napi harus dipenjara selama 38 sampai 40 tahun penjara, atau bahkan hingga napi meninggal di penjara. Jika napi telah menjalani hukuman selama 38 sampai 40 tahun penjara dan dia mengajukan gerasi, dan jika gerasi itu diterima, maka napi akan dibebaskan, dan juga sebaliknya. Setelah Hasan dipenjara, kini babak baru tentang uang asuransi milik Semra. Karena polisi kala itu melakukan investigasi tentang asuransi, maka uang 400.000 liras belum diberikan kepada Hasan, dan sampai Hasan dipenjara, mereka tidak mencairkan uang asuransi tersebut. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.